Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma antas salam wa minka salam wa alaika ya antas salam wa khaina rabbana bisalam wa taqina al-jannata darus salam tabarak tarabana ta'ala jalil al-ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wal nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali dari kematian sementara, yakni tidur malam, insyaallah, amin. Dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Pendengar yang dirahmati Allah, fungsi daripada fungsi daripada umat manusia jin adalah wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menyembah Allah, salat 5 waktu di masjid, insyaallah. Inilah tupoksi utama manusia, yakni menyembah Allah, mengibadahi Allah, mensucikan nama Allah, yakni dengan ajaran fikih syariat, salat 5 waktu di masjid berjamaah. Inilah tupoksi umat manusia yang diturunkan dari Allah melalui langsung kepada Muhammad, yakni perintah salat 5 waktu. Nah, pentingnya ini insyaallah kita diberi hidayah, kekuatan untuk melaksanakannya, karena semua kulum min indillah. Katakan kulum semua dari sisi Allah. Kebaikan seorang hamba diawali dengan menyahuti seruan Allah, hayya 'alas shalah, salat di masjid. Itulah awal daripada kesalihan hamba, salat 5 waktu di masjid. Rumus itu adalah jalan tarikat yang baku, tarikatulillah, tarikat adalah jalan kepada Allah. Yani saat hayya 'alas shalah kita mampu menyahuti dengan mensucikan Allah, mensucikan diri kita dulu, lalu mensucikan Allah, kita pergi ke masjid. Ini tarikat yang hak, tarikat yang benar. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irja'i, kembalilah, ila rabbiki, kepada Tuhan kamu, radiyatan mardiyah, ridho dan penuh ridho dan penuh ridho. Ini pendengar rahmati Allah. Jalan sufi satu-satunya. Jalan sufi satu-satunya 5-10 menit salat 5 waktu bersama di masjid. Tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang. Allah pun tahu tidak akan mampu kita seperti kaum Nabi Musa atau kaum Yahudi Bani Israel. Mereka memang beribadah tiap hari Sabtu 1 minggu sekali, tapi 24 jam. Kita tidak mampu 24 jam. Tidak boleh sholat, tidak boleh tidur, tidak boleh makan 24 jam. Tidak boleh buang air besar. Ada kafarat itu.
buang air kecil 24 jam mereka beribadah di masjidnya kaum Bani Israel. Ini kita tidak akan mampu. Perintah sholat model, ibadah model Bani Israel tidak akan mampu kita. Sedang kita 5-10 menit saja kita terasa berat. Tidak cuma 5-10 menit, mereka kaum Bani Israel 1 hari 24 jam penuh, tidak boleh tidur 24 jam, tidak boleh tidur, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Di musholanya mereka, di masjidnya mereka, dia beribadah terus tiap hari Sabat. Mampu kita? Tidak akan mampu kita. Sedang yang 5-10 menit saja kita malas-malasan. Inilah umat akhir zaman yang jauh dari tuntunan ilahi, yakni hadis dan Al-Quran dan hadis. Umat akhir zaman sangat memprihatinkan. Andai kata umat akhir zaman itu memenuhi masjid, sholat 5 waktu, semua yang akil balik, laki perempuan, maka Allah akan beri rahmat, hidayah, rezeki yang berlimpah, kedamaian, jauh dari maksiat. Tapi apa kenyataannya? Umat Islam ratusan juta di Indonesia ini, mana saat azan masjid 1-2 orang saja dalam suatu makomi atau kampung, desa, satu kelurahan, 1-2 orang, bahkan ada masjid di suatu kampung yang tidak ada azannya, 5 waktu tidak ada azannya. Ada azannya cuma Jumat, ada azannya cuma maghrib, subuh tidak ada. Inilah kedengkian umat Islam akhir zaman, kejahilan umat Islam akhir zaman. Tidak melaksanakan perintah Allah yang langsung Nabi Muhammad SAW terima di Sidratul Muntaha, di Lauhul Mahfuz, di Arsy Allah. Ini benar rahmati Allah. Tidak bisa kita menyelesaikan kemelut bangsa ini, tidak bisa kalau umat Islam semua yang akil balik, kemudian yang tua renta bila tidak sholat 5 waktu di masjid, tidak bisa. Tidak ada kekuatan kita, kekuatan Nusrullah, pertolongan Allah tidak ada. Kenapa? Inilah pendengar yang dirahmati Allah. Penyakit daripada umat Islam akhir zaman tidak ada. Dia ada kekuatan. Pecah-pecah. Arab yang satu bahasa, satu suku, maka terdiri mereka dari puluhan, 22 negara. Indonesia yang ratusan suku, ribuan pulau, bisa satu negara. Ini pun tidak bisa. Sekarang bukan Arab dan non-Arab, yang pasti siapa yang disebut manusia berhak untuk jadi Muslim. Tidak ada bedanya. Tidak bedanya Arab non-Arab, tidak ada bedanya, pendengar
Hidayah itu Allah berikan kepada semua manusia, tidak memandang suku, ras, agama, suku, ras, dan bangsa. Itu hidayah Allah, netral hidayah Allah. Ini pendengar rahmati Allah. Penyakit kronis umat Islam akhir zaman yang jadi bangsa budak, seperti Palestina dijajah oleh Yahudi. Tidak ada kekuatan Arab, tidak ada kekuatan untuk mengusir Yahudi yang cuma berapa ratus ribu. Kenapa? Ya memang begitu, cabut. Kewibawaan umat Islam. Yahudi sudah tidak takut karena apa? Masjid kosong, Yahudi tidak takut. Cina tidak takut. Kita sudah jadi bangsa umat yang brengsek. Brengsek kita itu, jahil. Lebih dari brengsek, jahil, bodoh. Kenapa? Masjid kosong. Dari surat 5 waktu, ukhuwah tidak ada. Iya, tidak mau mereka yang kaya kumpul miskin, tidak mau. Kecuali di masjid dia mau. Iya, itu menyatukan. Ini brengsek, umat Islam sekarang itu brengsek. Tidak ada kekuatan. Cuma jadi demo. Habis itu dapat nasi bungkus, dapat 100.000. Na'udzubillah min dzalik. Ke Jakarta, pray, rekreasi, demo. Tidak ada kekuatan. Tidak ada. NU Muhammadiyah, tidak ada kekuatan lagi. Jamaahnya mana di masjid? Mana masjid-masjid? Sepi masjid-masjid. Ada sih, ada, tapi 0,00 sekian persen saja. 10.000 saja yang memadati masjid. Nggak ada, Mas. Nggak ada. Pertolongan Allah datang setelah masjid penuh dengan jamaah akil balik. Yang sudah akil balik sampai yang tua renta itu harus, kalau ngaku umat Muhammad, harus berjamaah di masjid. Kita jamaahiyah, kita bukan infirodi atau pribadi, nafsi bukan. Infirodi itu pribadi masing-masing. Dari kata infirodi kemudian jadi pribadi, supaya Bapak Ibu tahu penyerapan pribadi itu dari kata infirodi bahasa Arab. Artinya nafsi sendiri-sendiri, pribadi, privats. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Apa kekuatan sekarang? Tidak ada, Mas. Bangsa Indonesia jadi bangsa pengutang, utangnya banyak. Bayar bunganya saja, bunga 400 atau 500 triliun, Mas, per tahun. Bayangkan bayar utang, bayar bunganya, belum pokok, cicilan pokok, tapi masih cicilan bunga sudah 500 triliun, 500. Kemudian nolnya 12 di belakang 500. Bukan miliar, triliun. Na'udzubillah min dzalik, kita terikat oleh rente. Na'udzubillah min dzalik. Dari dulu, dari Soekarno itu sampai tidak ada, semua presiden ngutang. Karena tidak ada ruh lagi memuliakan masjid, memakmurkan masjid, yakni datang hayalah sholat ke masjid. Tidak ada ruh itu, tidak ada, hilang, dicabut ruh itu, sehingga umat Islam sekarang sudah jadi babi congeknya Yahudi, Cina, jadi babi congek. Sudah ada penghargaan lagi umat Islam karena tidak takut mereka. Umat Muslim sudah jadi babi congek, congor. Tidak ada kekuatan 500 triliun untuk cicil bunga saja Indonesia, tidak ada. Sementara kekayaan alam Indonesia itu melimpah. Kenapa itu?
Masjid kosong mas, tak usah pakai alibi lain. Masjid kosong dari jamaah ada tapi kadang tidak sholat. Di kampung-kampung itu kadang tidak ada azan di masjid. Iya di kampung-kampung, iya kalau di kota-kota memang, tapi ke kampung-kampung kesadarannya kurang. Dai tablik tidak ada. Ada jamaah tablik dihina-hina. Yang memakmurkan masjid mereka dihina-hina. Sementara itu jalan yang hak, ya, ini memakmurkan masjid. Ada jamaah sholat tiap 5 waktu. Mereka hina-hina jamaah tablik yang mengajak mereka sholat. Jamaah tablik itu mengajak sholat, mereka sholat mas. Itu saja. Mengenai masalah yang lain itu terserah. Sudah jadi babi congek umat muslim sekarang ini. Itu sana makan bangkai, makan kelaparan di mana? Palestina, di Israel sana Palestina. Perang terus. Tidak ada mas, tidak ada kekuatan, tidak ada. Itu jadi babi congek. Yahudi sudah tak takut, kenapa? 20 negara Arab, lawan 1 juta Yahudi saya tidak sampai. Tidak kuasa, tidak ada kuasa. Allah tidak beri kekuatan, kenapa? Tidak ada jamaah di masjid. Ada tapi persentasenya kecil mas. Bayangkan satu kampung itu 1000 orang. Yang di masjid berapa? Satu kampung kan 1000 orang. Masjidnya apa cukup 1000? Menampung 1000 orang. Tidak cukup mas. Tidak ada mas. Kenapa umat Islam dulu zamannya Nabi sahabat bisa menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, superpower ketika itu? Karena mereka ada kekuatan sholat berjamaah di masjid. Itu saja kuncinya, itu saja. Tidak usah kita banyak teori, banyak retorika. Oh ini cara. Tidak ada, tidak laku itu hadapan Allah. Lihat masjid, hayya ala sholat. Ini Allah yang seru loh, bukan muazzin yang seru. Hayya ala sholat itu siapa yang seru? Allah melalui muazzin. Sebagai dakwah yang paling tinggi itulah suara azan. Dakwah yang paling tinggi suara azan yang bagi mereka jadi muazzin. Insya Allah dia sebagai dai yang Allah perhitungkan nanti di hari akhirat. Surga menanti mereka. Pendengar yang dirahmati Allah. Umat muslim sekarang sudah jadi babi congek, demo-demo. Tidak ditakuti oleh Cina, oleh Yahudi, oleh Eropa. Tidak ditakuti, tidak ada ketakutan. Loh, kenapa? 500 triliun bayar utang. Bukan utang, bunga. Kamu kalau tidak kuat saya embargo, mati. Itu tidak ada kekuatan. Itu jadi babi congek. Itu umat Islam sekarang realita mas. Umat Islam sekarang sudah jadi babi congek. Kenapa? Masjid kosong. Sudah tidak ada adabnya itu. Kalau masjid kosong, jamaah itu ada adabnya. Gimana itu? Ingat dulu, kalau satu kampung masih zaman dulu, kalau masih para sahabat satu kampung satu negeri masih menegakkan suara azan di masjid, itulah definisi umat Islam. Tidak boleh diperangi. Itu. Kecuali kalau sudah tidak ada suara azan di masjid, baru didakwahi dulu. Bukan diperangi, didakwahi dulu. Ayo sholat. Tidak mau, perangi. Karena itulah kekafiran yang nyata. Sekarang mana kiranya dakwah Muhammadiyah NU, mana? Ini jamaah tabligh yang menegakkan sholat di masjid diusir-usir, dihina-hina. Dia itu dihina-hina, kasihan. Mana ini? Mana itu? Mana? Simbol adanya umat muslim ada tegaknya suara azan di masjid. Tegaknya suara azan di masjid itu simbol muslim. Tidak boleh diperangi. Itu sudah muslim. Biar semua tidak ke masjid, tapi itu sudah menandakan itu seorang kaum muslim. Suara azan di masjid, sehingganya itulah.
5-10 menit saja tidak ada yang sholat di masjid. Itu Yahudi, Bani Israel, kalau tidak sampai hari Sabtu sholat atau ibadah 24 jam di masjidnya, jadi keramas. Nah, ada di riwayat Al-Quran itu, mereka dari Sabtu ikan banyak di pantai, mereka sudah, karena sifat yakis atau monyetnya mereka, yakni rakus tuh, mereka meninggalkan ibadah hari Sabat. Bajala ikan apa? Jadi monyet semua yang bajala ikan. Kamu yang kata, ya Musa jadikan lagi minta Tuhan, jadikan lagi manusia, tidak bisa sudah. Jadi monyet terus kontan itu pada, sehingga bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel pintar-pintar itu memang, karena kalau begitu durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, langsung jadi monyet. Mau kita nanti jadi monyetnya kita itu setelah di alam kubur, di alam akhir jadi monyet kita. Kalau Allah tidak kontan di sini, tidak. Ini umat Islam Indonesia lagi sakit. Umat Islam satu dunia lagi sakit. Ukhuwah tidak ada. Kenapa ukhuwah tidak ada? Masjid tidak dimakmurkan. Ada sih banyak masjid indah-indah, tapi isinya tidak sepadan, Mas. 0,001 saja loh. 1/10.000. 0,001 1/10.000. 1/10.000 itu 0,001, ngerti nggak? Persen. 0,01%. Ini. Nanti kalau baru di bencana macam di Lu Utara, di Masamba, bencana banjir, Mas. Banjir enak, ini lumpur, ini pasir menutupi rumah, kantor dan lain-lain. Baru mereka sadar bencana itu bisa ditolak dengan sholat 5 waktu di bencana bisa ditolak itu, Mas. 5-10 menit. Ini pendengaran rahmati Allah. Insya Allah, amin. Kita lanjut lain waktu. Insya Allah kita masih diberi panjang umur, kita bisa di masjid. Pahala yang paling tinggi adalah sholat 5 waktu di paling tinggi itu, Mas. Kalau tidak begitu kita jadi kafir. Pembeda antara kafir dan musyrik dan muslim adalah sholat 5 waktu di masjid. Insya Allah kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.